Mereka itu keluarga orang susah loh. Mereka itu kayak kuli bangunan loh ya. Bukan anak bupati, anak jenderal gitu. Yang mobilnya tuh nggak berseri, motornya tuh unlimited. Hola netizen yang tercinta, keluarga Vina Cirebon mengalami kekecewaan mendalam atas tuduhan tetangganya yang menuduh menerima suap. Mereka merasa terpukul karena tuduhan ini muncul dalam konteks kasus yang belum terpecahkan yang menimpa anggota keluarga mereka. Sebagai pihak yang terkena langsung dampak tragedi ini, keluarga merasa bahwa tuduhan ini tidak hanya merugikan nama baik mereka, tapi juga mengganggu proses pencarian keadilan. Marliana, kakak kandung Vina Cirebon, mengetahui kabar tersebut setelah terungkap kabar bahwa salah satu dari tersangka Peggy Setiawan telah mengajukan permohonan pra-peradilan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Apa yang ada di benak kalian guys? Apa yang diupayakan Kang Deddy ini dia adalah keterpanggilan kemanusiaan yang seharusnya dimiliki oleh semua orang. Bukan hanya Kang Deddy, tapi kita semua. Kang Deddy mencoba untuk memperjuangkan, mencoba membantu untuk menguak misteri ini melalui langkah-langkah yang dia lakukan secara pribadi, agar supaya tidak terjadi salah pemahaman, tidak terjadi salah prasangka atau apalah yang sejenisnya. Dan ini sesuatu yang tidak dilakukan oleh aparat. Saya bukan mendiskreditkan aparat, tetapi kenyataan selama ini yang melakukan penguakan itu adalah netizen. Bukti-bukti yang didapatkan netizen itu jauh lebih konkret daripada aparat yang seharusnya memiliki tugas dan digaji untuk melakukan itu. Ini yang saya sebut miris. Ketika netizen sudah bergerak, membantu, memberikan bukti-bukti, memberikan gambaran atau memberikan jalan untuk aparat, justru netizennya yang ditekan, justru netizennya yang saya bingung gitu sebenarnya. Tapi tunggu guys, lagu yang ngikutin Kang Deddy tadi itu dia jujur saya salut, bangga, dan big applause ya buat Asila keren banget lu nyanyi, keren banget ya. Mungkin itu ada trik-trik dalam studio rekaman atau apa, whatever, apapun lah, nggak peduli. Tapi yang jelas Asila membawakan lagu itu dia mengena banget sih buat gue. Jadi gitu guys, mereka yang menurut Kang Deddy sudah dipenjara, sudah divonis dan apa segala macam, yang masih memiliki kesempatan atau masih memiliki kemungkinan sebetulnya bukan mereka pelakunya gitu. Tetapi untuk membuktikan itu justru harusnya aparat yang bekerja keras. Sekali lagi saya bukan mendiskreditkan aparat, tetapi apa yang dilakukan oleh netizen, contohnya Mbak Widya, Kang Deddy, itu sepertinya nggak ada efek sama sekali buat aparat. Bahkan pengacara-pengacara yang justru memiliki nama besar masuk tapi tanpa progres, bahkan akhirnya melempem. Bahkan selanjutnya digadang-gadang katanya justru mereka yang membantu untuk menutup kasus tersebut. Ada apa? Tapi kita tahu lah, kita semua tahu gitu. Ada apa kita semua tahu. Jadi jangan main-main dengan dunia saat ini ya. Netizen ada untuk semua. Kabar buruk kembali lagi datang dari penanganan kasus Vina Cirebon. Kabar buruk yang saya maksud itu ialah di mana Polda Jawa Barat telah memindahkan 7 terpidana ke tempat yang terpisah, yaitu Sudirman ke lapas kelas 2A Banceu, Jaya dan Eko dipindahkan ke kelas 2A Narkotika Bandung, Ucil, Hadi, Supriyanto, Eka Sandi ke lapas kelas 1 Bandung. Nah, kalau tujuan dari memisahkan ini adalah bagian dari strategi penyidik agar lebih mudah mengendalikan para terpidana ini berkaitan dengan pembuktian terhadap Peggy Setiawan, maka ini menurut saya adalah kabar kiamat bagi penegakan hukum Republik Indonesia. Oleh karena itu, ini perlu kita pertanyakan apa sih sebetulnya tujuan dari Polda Jawa Barat untuk memisahkan ketujuh orang ini. Apakah
Tujuannya adalah supaya ketujuh orang ini akan tetap mempertahankan BAP sebelumnya atau bagaimana. Tentunya ini menjadi kecurigaan bagi banyak pihak, termasuk saya sendiri merasa curiga. Jangan-jangan ini bentuk intimidasi yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat kepada 7 terpidana agar nantinya tetap mengikuti skenario penyidik dalam kaitan pembuktian terhadap Peggy Setiawan. Nah, kalau demikian sebetulnya yang direncanakan oleh penyidik Polda Jawa Barat, tentu kita bertanya apa sih sebetulnya tujuan penegakan hukum itu. Jangan sampai Polda Jawa Barat menganggap ini sebuah hal yang harus dibuktikan, karena pembuktian hukum pidana itu bukan sekedar untuk menghukum orang, tetapi tujuannya adalah untuk membuat terangnya sebuah peristiwa pidana dan siapa sih sebetulnya pelakunya. Jadi bukan bertujuan untuk menghukum atau bertujuan bagaimana membuktikan satu perbuatan dengan segala cara. Bukan itu sebetulnya tujuan penyidik. Tujuan penyidikan itu adalah sebagai penegak hukum alat negara. Artinya ketika kita misalnya memandang penyidikan ini sebagai alat negara, negara mana sih yang mau jalim terhadap warganya? Nggak akan ada negara, Pak, yang jalim terhadap warganya, ya. Oleh karena itu, mohon ini menjadi perhatian kita semua. Sekian dan terima kasih. Nah lo, Polres Cirebon Kota, nah lo, kena lo. Gila. Udah nangkap orang dengan dengan sangat asal ya, menurut aku ya. Polres Cirebon Kota ya menangkap Peggy Setiawan hanya dengan hanya dengan keterangan Aep dan Mel. Siapa lagi lah. Nah, terus motor yang disita itu juga nggak dibalik-balikin dari 2016 gitu. Gila kan? Iya kali ya, kalau si Peggy-nya pelakunya, ini dia bukan pelakunya gitu kan ya. Dia udah sempet dibebaskan gitu kan, nggak terbukti bersalah gitu. Kok motornya masih diamankan gitu? Nggak ngerti lagi ini gimana sih cara kerjanya Polres Cirebon Kota ini gitu ya. Udah kerjanya ngasal, semena-mena lagi gitu kan. Emang boleh ya nyitah barang bukti kayak gitu, setelah barang bukti diselidiki nggak ada menemukan apa-apa, kok ya dibalikin motornya gitu. Mereka itu keluarga orang susah loh, ya kan? Mereka itu kuli bangunan loh ya, bukan anak bupati, anak jenderal gitu, yang mobilnya tuh nggak berseri, motornya tuh unlimited gitu, mau berapa aja ada gitu kan. Mereka itu kan rakyat kecil gitu, buat ngumpulin uang buat beli motor satu aja setengah mati. Ini duanya disita dan sampai sekarang belum dibalikin. Kayak mana ini Pak Kapolres gitu ya? Gimana ya kan? Barang buktinya masih ada nggak ya? Kalau kalian buka stage-nya ya guys ya, baca di kolom komentar ada yang bilang, aku pengen iseng ke Polres Cirebon Kota, pengen beli motor second katanya gitu. Siapa tahu dijual gitu kan. Gawat ini ya, ini sudah dimention sama Pak Uya Kuya nih ya. Kalau ternyata di Polres Cirebon Kota itu motor Smash sama Jupiter punya si Peggy Setiawan dan omnya itu nggak ada, cilaka lah ya. Akan semakin ini lagi ya, semakin keren lagi gitu nama kepolisian gitu, yang katanya kinerjanya itu di mata masyarakat 87% gitu. Ya gitu ya guys ya. Up terbaru kasus Vina, tiap hari ada aja. Tiap kali buka HP ada aja ya tentang kasus Vina ini yang membagongkan gitu ya, dan semuanya itu aduh, ya udahlah, kalian tahu sendiri lah ya guys ya. Thank you for watching and God bless you.